tidak memenuhi ekspektasi dari Jokowi. Dan Jokowi tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa memindahkan ibu kota tanggal 17 Agustus itu secara de facto. Kalau de jure sih dibuat-buat saja bisa, tapi secara de facto pindah tidak balik lagi ke Jakarta nggak bisa. Jadi secara de facto, bukan de jure ya, secara de facto. Tiba-tiba Sekretariat Negara melalui Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita IKN Bambang Susatyo dan wakilnya. Tentu orang bertanya, ini karena apa ya? Karena kelegoan mau mengundurkan diri karena tidak mampu, karena sibuk, karena apa? Atau karena dipecat? Ya, jadi tentu kita tidak bisa mengatakan ini hal yang biasa-biasa saja. Ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau mau mengikuti ambisi Jokowi, pada bulan Agustus nanti upacara kenegaraan 17 itu sudah di IKN. Sekarang Sobat Era sekalian sudah masuk pada bulan Juni. Ya kan? Bulan Juni dan belum ada tanda-tanda. Kira-kira ini bakal bisa pindah. You name it. Ya. Ada tanggal 16 ya, sidang bersama DPR DPD, ada juga sidang MPR, kemudian ada juga peringatan detik-detik proklamasi. Kira-kira bisa nggak pindah? Kalau cuma seremonial buat apa? Pindah seremonial udah itu balik lagi ke Jakarta. Makanya sederhananya adalah kalau buat program, buat project ya jangan yang aneh-aneh. Jangan yang mengejar target hanya untuk investasi nama. Nah ini kan Jokowi kelihatannya sudah terjebak untuk bicara sekedar legacy. Yaitu warisan. Ngotot sekali. Ini bisa dipindahkan pada era pemerintahannya. Karena kenapa? Kalau lewat era pemerintahannya saya meragukan. Prabowo akan memindahkan ibu kota ini dalam 5 tahun masa pemerintahannya. Itu kalau 5 tahun. Hei demokrasi, halo konstitusi, bagaimana kabarmu hari ini? Negeri makin kacau begini, harga-harga pun melambung tinggi. Itu si kata pengkritik Jokowi. Tapi menurut yang pro penguasa, negeri ini baik-baik saja. Mr. Presiden terus bekerja membangun kota Nusantara. Meski banyak suara pro dan kontra, ini soal politik, tak usah baper kalau dikritik. Ini soal politik, tak usah marah karena pro dan kontra. Ini soal politik, tak usah baper kalau dikritik. Ini soal politik, tak usah marah karena pro dan kontra. Oh, oh, oh.
Ini soal politik, tak usah baper kalau dikritik. Ini soal politik, tak usah marah karena pro dan kontra. Ini soal politik, tak usah baper kalau dikritik. Ini soal politik, tak usah marah karena pro dan kontra. Mari bersama-sama kembali sebagai bangsa. Mau Jakarta atau Nusantara, tetap negeri tercinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya baru saja dari CNN. Marah lagi. Tadi sudah berjanji untuk tidak marah, mengumbar emosi. Dipancing oleh Habibur Rahman. Marah lagi kita ya. Tetapi as usual, marahnya hanya ketika berdebat saja. Setelah debat tidak ada lagi ya. Jadi itu cara mengontrolnya. Wah, emosinya ketika berdebat, tapi setelah berdebat tidak lagi ya. Jadi kadang-kadang memang politik itu membuat kita bego. Termasuk politik yang terkait dengan putusan Mahkamah Agung. Nah, ini yang terkait dengan pengunduran diri IKN ya, kepala otorita IKN. Tadi kita sudah mendengar lagu yang pernah saya ciptakan dan sengaja judulnya ngambil dari plesetannya Iwan Fals, antara kau, aku dan bekas pacarmu gitu ya. Tapi ini antara aku dan kau dan bekas ibu kotaku. Sama-sama mengandung dan mengundang tragedi. Dan salah satunya tragedi itu adalah ya seperti yang terjadi hari ini. Tiba-tiba Sekretariat Negara melalui Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita IKN Bambang Susatyo dan wakilnya. Tentu orang bertanya, ini karena apa ya? Karena kelegoan, mau mengundurkan diri karena tidak mampu, karena sibuk, karena apa? Atau karena dipecat, ya. Jadi tentu kita tidak bisa mengatakan ini hal yang biasa-biasa saja. Ini hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau mau mengikuti ambisi Jokowi, pada bulan Agustus nanti upacara kenegaraan 17 itu sudah di IKN. Sekarang sobat era sekalian sudah masuk pada bulan Juni, ya kan? Bulan Juni dan belum ada tanda-tanda. Kira-kira ini bakal bisa pindah. You name it, ya. Ada tanggal 16, ya. Sidang bersama DPR DPD. Ada juga sidang MPR. Kemudian ada juga peringatan detik-detik proklamasi. Kira-kira bisa nggak pindah? Kalau cuma seremonial buat apa? Pindah seremonial udah itu balik lagi ke Jakarta. Makanya sederhananya adalah kalau buat program, buat project ya jangan yang aneh-aneh. Jangan yang mengejar target hanya untuk investasi nama. Nah ini kan Jokowi kelihatannya sudah terjebak untuk bicara sekedar legacy, yaitu warisan. Ngotot sekali. Ini
bisa dipindahkan pada era pemerintahannya. Karena kenapa? Kalau lewat era pemerintahannya saya meragukan Prabowo akan memindahkan ibu kota ini dalam 5 tahun masa pemerintahannya. Itu kalau 5 tahun. Ya. Jangan-jangan dia nggak berpikir untuk pindah. IKN tetap dibangun. Tetapi pembangunannya tidaklah semasif atau seambisius Jokowi. Gitu ya. Kira-kira kalau misalnya saya tanya kepada Sobat Era sekalian. Kira-kira apa yang menyebabkan pengunduran diri tersebut? Atau pemecatan tersebut? Kalau mengundurkan diri tentu ada alasannya. Kalau dipecat apalagi tentu ada alasannya. Dan tidak mungkin dalam budaya politik Indonesia dikatakan dipecat. Ya kan? Itu sama saja berarti Presiden Jokowi gagal dari awal untuk menunjuk orang-orang yang kredibel dalam menangani soal ini. Jadi apa? Ya bisa jadi. Sebenarnya yang terjadi adalah bebannya terlalu berat. Sementara kemampuan penyokong untuk itu tidak sekuat beban yang diberikan. Ya, oke, coba kita lihat beberapa berita ya. Apalagi ya? CSIS, Nasdem paling banyak terasosiasi dinasti politik. Ini beda lagi. Bagus juga ya. Ini 4 agenda politik Jokowi sebelum lengser menurut pengamat. Oke. Oh, ini apa belum ada ya? Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara. Kalau uang sih nggak seberapa ya hak keuangannya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 172 juta. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 155 juta, biasa aja ya. Dana operasional Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara 178. Lumayan juga ya. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota 145 juta. Jadi kalau dikali-kali ya 340 juta. Bagi pengusaha mungkin nggak banyak ya. Pengusaha minta alasan Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dari otorita IKN. Tanya Jokowi, jangan tanya Bambang Susantono ya. Kemudian ini juga ada nih. Dipromosikan Gerindra, Kaisang pilih duet dengan Anies Baswedan. Nanti kita bahas itu ya. Basuki sebut Jokowi ngantor di IKN bulan depan kalau air sudah masuk. Istana Kepres pindah ibu kota ke IKN Nusantara masih belum rampung. Istana Kepres pindah ibu kota ke IKN Nusantara masih belum rampung. Kemudian Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengundurkan diri. Sebelumnya pernah curhat gaji telat 11 bulan. Kemudian Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur, realisasi investasi IKN baru 47,5 triliun. Bukan persen ya. Kemudian Istana umumkan kepala dan wakil kepala IKN mengundurkan diri. Kemudian diganti sementara ya. Itu satu Basuki ya, senior banget, dan kemudian satunya lagi Raja Juli Antono ya, wakil menteri wakil menteri pertanahan. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengundurkan diri, ini sosoknya ya. Kepala dan wakil otorita mundur, begini update terbaru proyek IKN ya. Pratikno tak ungkap alasan mundurnya kepala otorita IKN Bambang Susantono, tapi sudah dibicarakan lama. Kok mundur dibicarakan lama? Jokowi tunjuk Menteri Basuki jadi PLT kepala otorita IKN, Raja Juli wakilnya, walaupun raja tapi wakil ya karena belum sampai Juli ya. Istana umumkan kepala dan wakil kepala otorita IKN mengundurkan diri ya. Jadi sobat era sekalian, ya itulah realitasnya ya. Tidak gampang tentunya ya. Saya pernah ke IKN dan saya mengatakan ini gimana ya. Pada waktu itu saya di kantor-kantor MK, calon MA, wakil presiden ya.
entah itu kantor wakil presiden atau kemudian rumah-rumah menteri dan lain sebagainya. Ada gambarnya ya. Saya kok pesimis gitu. Ibu kota itu siap pindah pada Agustus. Dan saya bukan karena sentimen. Orang selalu bicara sentimen itu sudahlah. Kita realistis saja. Rasanya kok nggak mungkin. Padahal itu masih 1 tahun yang lalu. Itu pun saya udah merasa pesimistis. Apa iya bisa mengejar ya? Kita orang yang paling awam sekalipun kalau sudah bicara tentang proyek itu nggak ada on time, tepat waktu. Yang ada adalah ngaret. Kalau ngaret itu biasa itu. Ya, tapi kalau tepat waktu rasanya agak susah saya mengatakan ada proyek tepat waktu. Misalnya ini ya, detailnya waktu itu saya ke sana November. 5 November 2023 ya. Saya ke sana dan masih ya inilah. Agak heran kalau seandainya tiba-tiba langsung bisa jadi gitu ya. Dan saya pernah ketemu Bambang Susantono, kalau tidak salah ya. Saya ditegur sama dia, nih Pak Refli tuh nggak pernah ke sana sih, nggak pernah lihat sana. Padahal saya udah pernah lihat juga. Dari observasi saya mengatakan saya nggak yakin tuh siap. Kecuali tadi seremonial saja. Pindah ibu kota hanya untuk 17 Agustusan sidang MPR DPR entah di tempat yang sudah sesuai atau enggak, dideploy semua para menterinya, para anggota DPR, anggota DPD ya sekalian jalan-jalan nanti nginep di mana mereka. Lalu setelah itu pulang lagi ke Jakarta. Artinya enggak siap kita pindah ibu kota dan memang jangan-jangan 2 tahun lagi belum tentu siap juga. Pengertian siap itu adalah kita ingin di tempat yang memang dia siap menampung sebagai ibu kota negara. Tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri tapi juga kebutuhan luar negeri ya. Jadi sekali lagi ya rasionalitas sajalah, rasional atau tidaknya ya. Jadi nggak ada kaitan dengan suka tidak suka, sentimen atau tidak ya. Toh pindah dan tidak pindah juga tidak berpengaruh pada nasib seorang Refli Harun kan. Tetap di luar pemerintahan, tetap oposisi ya kan. Cuman barangkali olok-olok saya kalau ibu kota pindah, saya jadi pakar daerah itu aja. Jakarta jadi daerah kan. Karena ibu kotanya ada di IKN. Nah yang di IKN jadi pakar nasional semua. Kan itu aja paling ya. Tidak substantif ya. Oke. Coba kita baca ya. Karena itu analisis saya. Bambang Susantono dan Rahayu ini ya. Kok namanya Rahayu ya. Ini tidak memenuhi ekspektasi dari Jokowi. Dan Jokowi tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa memindahkan ibu kota tanggal 17 Agustus itu secara de facto. Kalau de jure sih dibuat-buat saja bisa, tapi secara de facto pindah tidak balik lagi ke Jakarta nggak bisa. Jadi secara de facto bukan de jure ya, secara de facto. Jadi kalau sudah Agustus, September, Oktober kapan lagi waktunya? Itulah the best momentum ya untuk pindah ibu kota yaitu pada Agustus. Oke. Coba kita bacakan ya. Dan saya juga pengen yang ngata-ngatain itu masih bisa berpikir sehat dan rasional enggak ya? Kehabisan modal, minta tolong ke para pekerja yang sudah dimiskinkan secara sistemik. Ya angel lah tuturane. Berangkat ya. Dipaksa jualan barang yang gak laku apa dayaku. Assalamualaikum Om Refli, mohon maaf saya mau bertanya nih. Apakah IKN itu belum ada investor yang masuk? Jangan, ya enggak tahu. Jangan tanya saya ya kan. Kayak gaya Pak Jokowi. Sedangkan Pak Bahlil bilang katanya sudah banyak investor yang masuk padahal setahu saya belum ada. Tanya Bahlil kalau begitu ya. Kemudian mengerikan tapi masih berusaha ditutup-tutupi apakah Prabowo Gibran bisa menyandangnya. Mengerikan ya. Kemudian ku yakin mangkrak kalau nggak jadi usut Jokowi rejim yang terlibat dan seret ke penjara. Salam waras Bang RH, sehat selalu buat Bang RH keluarga. Pandeglang hadir. Ku yakin mangkrak pasti dah celah untuk di maling sama rejim. Oke, kalau nggak jadi presiden.
Assalamualaikum, proyek IKN pasti mangkrak. Celah, oke. Menteri PUPR saja nggak mau pindah ke IKN kalau masalah air belum tersedia. Berarti di sana memang belum ada air. Ribuan hektar tanah dan jutaan pohon tumbang demi memenuhi ego dan ambisi pribadi yang tak terkendali. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, you challenge me, orang-orang yang kemudian pro pindah IKN buru-buru. Saya harus tambahkan buru-buru ya. Barangkali kita butuh pindah ke ibu kota. Tetapi memang di tempat yang begitu jauh dari Jakarta memiliki problem tersendiri. Itu satu. Karena itu orang kan biasanya pindah ke tempat yang reachable, terjangkau dengan kendaraan motor ya, kendaraan darat. Makanya kalau misalnya dari Canberra ke Sydney masih masuk akal. Dari New York ke Washington masih masuk akal. Nah, makanya pikirannya kemarin misalnya dari Jakarta ke Jonggol itu masuk akal. Tapi dari Jakarta ke Pasir Penajam itu agak berat. Ya, sekali lagi nothing to do dengan soal suku-suku, soal suka tidak suka di daerah yang kadang-kadang sengaja diglorifikasi. Seolah-olah kalau kita misalnya mengkritik perpindahan ibu kota, kita tidak setuju dengan suku A, suku B, suku C. Jangan lupa mertua saya itu yang laki-laki berasal dari suku Dayak, ya kan? Nah, kalau ibu Betawi, ibu mertua. Jadi masa saya mengkritik kan nggak mungkin. Tetapi kita bicara tentang sebuah realisme ya. Jadi saya setuju dengan Profesor Zulfikar misalnya ya dari Nanyang University di Singapura ya. Dia mengatakan bahwa bukan tidak setuju, tetapi perpindahan ibu kota itu harus disiapkan sedemikian rupa. Salah satu yang harus disiapkan itu adalah secara gradual ya. Secara gradual tuh orang harus siap secara sosial politiknya. Jadi tidak hanya bangunan yang disiapkan, ini bangunan saja belum siap. Apalagi mental aparat, mental rakyatnya, penghuninya, soal kemungkinan keterbelakangan, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan nanti. Siapa yang sanggup beli tanah di IKN, bangun rumah di IKN? Ya hanya orang-orang tertentu saja. Makanya Rizal Ramli mengkritiknya sebagai New Beijing. Dan kalau ibu kota dibangun dengan keterlibatan investor asing, apa nggak mungkin dia nanti nanam-nanam chip, alat mata-mata di setiap bangunan yang dia buat? Kan kacau sekali kita. Ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi bukan suka atau tidak suka, ini realistis atau tidak realistis. Dan sepertinya ya Jokowi akan memaksakan perpindahan ibu kota itu walaupun tidak siap. Ya, walaupun tidak siap, dipaksakan. Karena itulah pertaruhan terakhir dia untuk mengatakan bahwa masa pemerintahannya berhasil. Tapi nanti coba lihat, setelah pindah secara seremonial, barangkali nanti Prabowo pun enggan untuk berkantor di IKN. Bayangkan. Jadi secara proforma, secara formalitas dia mengatakan pro IKN jalan terus, tapi secara prosedur formal, tapi secara realitas dia mungkin tidak berkantor di KKN. Kecuali untuk hal yang sifatnya seremonial. Kalau sudah begini artinya secara sosiologi, secara politik tidak didukung perpindahan saat ini itu. Orang kemudian menanyakan, lah kalau memang dampaknya tidak terlalu signifikan perpindahan ibu kota itu, harusnya ya Jakarta di manage lebih baik. Kalau mau membangun kota-kota baru ya silahkan. Maka visi dan misi Anies masuk akal. Yaitu mengembangkan kota-kota yang sudah ada, 40 kota yang sudah ada. Jadi kota yang sudah ada itu dibesarkan kapasitasnya sehingga menjadi sentra-sentra ekonomi, bisa maju seperti Jakarta. Bisa maju ya. Perkara memang tidak persis sama dengan Jakarta itu soal lain. Tapi membangun ibu kota baru itu luar biasa besar dananya. Padahal membangun kota yang sudah berjalan jauh lebih powerful. Itu soalnya ya. Jadi Anda mau membangun negara atau hanya ingin meletakkan monumen nasional bahwa Anda dicatat sebagai orang yang membangun ibu kota. No, kita bukan itu yang kita cari.
Yang kita cari adalah sebuah pembangunan yang realistis, yang membangun kota-kota yang ada, yang makmurnya bersama. Bukan ada satu kota yang maju dengan pembiayaan luar biasa, menjadi kota mercusuar, ditempati orang-orang kaya, tetapi kota-kota sekitarnya itu sama saja seperti sebelumnya. Ya, jadi itu soalnya ya Sobat Era sekalian. Oke, coba kita bacakan lagi komentar dari bawah ya. Suatu hari nanti kamu akan mengerti apa artinya negeri nanti kalau kamu sudah dewasa. Oke. Nah itu dia bahayanya kalau jadi New Beijing. Tidak ada ranah privasi untuk kamera pengawas seperti kota besar di Cina. Assalamualaikum. Kalau investor yang sejati nggak bakal investasi di tengah hutan yang pertumbuhannya butuh puluhan tahun. Harusnya jujur saja tapera itu untuk bayar utang dan IKN. Investor pada kabur inflasi demokrasi diacak-acak. Siapa yang berani invest di negara kacau? Ya, itulah akibatnya kalau menggampang-gampangkan sesuatu. Jangankan waras stres, bisa nanti tinggal dipasung saja. Ya, sahabat Era sekalian, itulah ya, itu yang bisa kita bahas. Dan sekali lagi, tidak anti pindah ibu kota, tetapi kota yang akan dijadikan ibu kota itu tidak bisa dibangun dalam semalam gaya Roro Jonggrang atau di cerita 1001 malam. Harus dipersiapkan secara realistis, ya, gradual, dan once siap baru kita pindah. Atau kita pindah ibu kota di areal terdekat dengan Jakarta, dan itu pun bisa secara gradual dipindahkan, terutama unit-unit yang memang tidak harus berada di Jakarta. Itu saja Sobat Era sekalian, mudah-mudahan ini menjadi catatan dan pembelajaran bagi kita semua ya, bahwa mengurus negara itu tidak boleh memasukkan ambisi pribadi, apalagi itu sekadar mau dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang memindahkan ibu kota. Yang terjadi sebaliknya, presiden yang menghancurkan negara. Itu peluang bagi pemerintahan Presiden Jokowi, jangan-jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.